Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahas Waalaikumsalam proposal warahmatullahi. skripsi lagi yuk. Nah, teman-teman yang udah masuk semester 7 nih, kayaknya udah mulai berpacu dengan waktu untuk Iya, bikin proposal skripsi. Di betul. sini sudah ada Umar. Semester Oh, 7 ya, Umar? iya, semester 3. Jadi Umar kemarin sudah sempat setor proposal dan kita udah revisi bareng. Jadi yang kemarin sempat terjadi kesalahan, kita jadiin pelajaran bareng ya, Umar, dan kita Iya, berbagi. Siapa tahu bermanfaat buat teman-teman yang lagi iya, nonton. betul. Jadi kebetulan proposalnya Umar ini kuantitatif. Iya, kuantitatif. Judulnya dulu Umar, kasih tahu. Oke, judulnya itu pengaruh belanja online TikTok TikTok Shop Mm-mm. terhadap perilaku Konsumtif konsumtif mahasiswa. mahasiswa. Kenapa kamu salah satu penikmat belanja online di TikTok ya? Bisa jadi. Bisa Bisa jadi. jadi. Nggak sesering ya itulah. Oh, Nggak sesering seringnya yang itulah lain gitu. apa? Oke Mar, mulai dari pertanyaan yang paling pertama. Ya. Kenapa ngambil masalahnya ini? Kenapa ngambil masalah ini? Mungkin karena lebih tertarik terkait apa namanya perilaku mahasiswanya sendiri Oh, yang mungkin dari banyak ekspresinya Umar terlihat ya, ah kalau dia sebenarnya uh, masih belum menemukan diksi-diksi yang pas sebenarnya masalahnya tuh apa. ya mungkin Tenang seperti malam itu. tenang. Ini kan masih awal, jadi nggak apa-apa. Kadang kan mungkin kita ada di kepala, Hmm, tapi mengungkapkannya sulit. Nah, kalau dari yang saya baca di sini kan sebenarnya sebelum kita melangkah lebih jauh, saya mau mengoreksi dulu beberapa salah ketik di sini ya, Umar. Jadi di sini kita menemukan misalnya perkembangan teknologi. Apa ini buat nguji gitu atau hmm, pembimbing ketika baca salah ketik apalagi masih di awal tuh jadi kayak wah kurang detail nih. Jadi dihindari yang kayak gitu ya. Kita lanjut dulu ke masalahnya. Ini kan sampai paling bawah gitu kan. Kalau dilihat nih kan, misalnya kayak gini nih, media di Indonesia. Kalau di itu dipisah nih Mar, di oh spasi Indonesia, ini iya juga iya betul gede. betul. Nah, kayak gini-gini kan jadi kayak agak mengganggu. Jadi lebih detail lagi sama IED dan tipenya. Iya. Nah, kalau yang saya baca sebenarnya sampai halaman ke bawah nih, 3 halaman pertama, belum ada masalahnya, Mar. Karena kamu masih menceritakan tentang apa itu TikTok, apa itu remaja, apa Hmm, itu media sosial. Sehingga tadi saya tanya, sebenarnya masalahnya mau bahas apa sih, Mar? Gitu kan. Bahkan di sini malah di bagian akhir kamu bahas remaja menyadari bahwa penampilan menarik berdasarkan pakaian dan barang-barang mempengaruhi dukungan sosial. Kok jadi kedukungan sosial ya? Kenapa bisa kayak gitu gitu? iya. Saya paham sih bisa jadi cara Umar memahami masalahnya. Oh, gak, jangan-jangan karena kita tuh dituntut untuk ikutin fashion terus gitu kan, terus jadi sering belanja di Iya, TikTok gitu nggak sih, Mar? betul sekali. Nah, tapi yang kurang apa menurut Umar? Ah, Data, betul datanya agak kurang di sini. Terus kemudian masalahnya. betul masalahnya juga tadi yang pertama. Nah, jadi baiknya mulailah dari data gitu kan. Misalnya pengguna TikTok tuh berapa? Terus dari referensi-referensinya yang menyebutkan bahwa oh ternyata seseorang itu membeli sesuatu apa sih motivasinya gitu lah. Hmm, Jadi kita tahu nih sebenarnya masalahnya berawal mulai dari mana iya. gitu ya. Jadi datanya. Terus hal-hal seperti kayak ya, remaja adalah terus atau hal-hal lain tadi yang di awal kamu bilang belanja online sudah booming. Ketika kamu bilang sudah booming, ini apa dasarnya gitu kan? Iya, Nah, kan nggak ada dasarnya. Siapa tahu ini cuma subjektivitas kamu iya. saja. Sebenarnya nggak apa-apa kita punya persepsi sendiri, Hmm, tapi harus didukung dengan referensi yang ada gitu. Gitu ya, Mar. Ini latar oke. belakangnya. Terus ketika di akhir, kan kamu bilang nih, kok tiba-tiba ada siswi SMPN ya? Terus kok di akhir kok tiba-tiba pengaruh belanja online TikTok Shop terhadap perilaku konsumtif. Nah, saya jadi bingung nih, sebenarnya mau kamu teliti mahasiswa atau siswi SMP gitu. Terus Oh kalau iya. siswi SMP, kenapa siswi SMP? Ah, Ayo, iya iya sih harusnya ini sih ngopi dari mahasiswa ya. mana nih? Ngopi dari skripsi Aduh, mana nih, Umar? Jadi kayaknya hati-hati nih ya. typonya terlalu. Enggak. Nih dicurigai ya. Oke. Jadi ketika tadi kamu bilang di awal mau bahasnya mahasiswa ya sampai akhir, fokus ke Hmm, yang sudah kamu tetapkan sebagai objek penelitian gitu ya. Jadi terus di akhir juga konsisten Mar, perilaku konsumtif. Nah, ini perilaku konsumtif siapa? Mahasiswa kah atau tadi kamu bilang iya. SMP kah gitu ya. Jadi harus jelas nih
siapa subjeknya, siapa objeknya, apa masalahnya, datanya mana, gitu. Itu di bagian latar belakang tuh penting banget. Kita next dulu ya, Mer. Karena kalau misalnya latar belakangnya sudah keliru, saya tuh langsung terpikir bagaimana rumusan masalahnya. Jeng jeng. Rumusan masalahnya balik lagi. Bagaimana belanja online TikTok Shop terhadap perilaku konsumtif siswi SMPN 32? Kenapa? Tiba-tiba dari mahasiswa rumusan masalahnya kayak SMP lagi. Jadi sebenarnya kamu bahasnya mahasiswa atau Iya, SMP betul. nih yang paling mungkin buat diteliti. Mungkin lebih harusnya fokus ke mahasiswa karena kan di Nah, ini lingkungan muncul sekitar. dari mana nih? Mungkin saya kurang fokus. Bisa jadi mahasiswanya hilang mahanya, jadinya mahasiswa itu doang. Ini ngeles macam apa? Jadi harus fokus ya. Jadi rumusan masalahnya sesuai. Kalau tadi mau lihat pengaruh, ya sudah berarti rumusan masalahnya juga akan melihat pengaruh, dan kamu juga harus tahu kan kamu kan kuantitatif. Kan berarti kamu kan ada hipotesisnya. Berarti kan kamu akan melihat nih seberapa besar pengaruhnya misalnya gitu. Atau apa terdapat atau tidak terdapat pengaruh gitu. Jadi rumusan masalahnya diperhatikan. Jangan sampai nanti kamu terjebak, jangan-jangan yang pengen kamu teliti itu lebih bagaimana perilaku konsumtifnya, bukan bagaimana pengaruhnya, gitu ya. Jadi perhatikan ketika di rumusan masalahnya. Ya. Terus kita next lagi. Ini juga kayaknya banyak nih Mar, di tujuan juga tuh masih bilangnya SMP. Iya. Nah, ini jangan sampai salah ketik tipenya berbahaya gitu ya. Nah, lalu kita ke kajian terdahulu. Ini mungkin buat sebagian orang mikirnya, udahlah kajian terdahulu kan cuma skripsi sebelumnya. Iya. Padahal kajian terdahulu itu penting. Nah, cara kamu menulis nih yang pengen saya periksa ya. Misalnya kan skripsi dengan judul pengaruh online. Nah, kamu bikinnya gini, hasil penelitiannya apa, terus ini kan kurang rapih ya, Mar. Kamu langsung ke kelebihan, kekurangan, jangan ketawa ya. Terus perbedaan. Sebenarnya tidak salah, tapi alangkah lebih baik jika kamu narasikan, Mar. Jadi misalnya hasil penelitian ini menyebutkan bahwa perbedaan dari apa yang saya teliti itu bagaimana. Terus persamaannya di mana? Misalnya perbedaannya ada di teori, persamaannya di metode. Lalu kelebihan yang pengen kamu tampilin di skripsi kamu nih di bagian mana? Gitu ya. Jadi jangan sampai itu terlupa. Gitu ya, Mer. Ini penting nih, Mer. Nah, kenapa? Karena ini berlaku juga ketika di yang kedua gitu kan. Iya. Kalau seperti ini nggak kelihatan sebenarnya apa yang membedakan yang kamu teliti dengan yang sudah ada. Misalnya kamu bilang, saya pengen menelitinya di TikTok, tapi sebelumnya ada di Instagram. Sebelumnya pernah diteliti, tapi dia pakai kuantitatifnya eksperimen, saya pakainya survei. Jadi hal-hal seperti itu harus dimunculin di skripsi Umar, biar orang-orang yakin kalau ini sebenarnya baru buat diteliti. Gitu. Oke ya, dan jangan ragu untuk nulis jurnal. Jadi misalnya nggak harus skripsi semua, boleh juga ditaruhnya jurnal. Dari itu dulu deh, apa yang pengen Umar tanya? Mungkin dari tadi ya. Dari tadi. Yang tadi. Ya apa? Yang barusan yang tentang kajian terdahulu. Saya sempat ngiranya itu awalnya cuma boleh skripsi doang gitu. Terus juga harus ada batas minimal berapa atau gimana gitu. Kalau terkait gitu. Batas minimal sebenarnya semakin banyak semakin bagus, tapi minimal kayak 7 atau 5. Nah, sebenarnya semakin banyak kamu dapat, semakin kamu bisa menemukan apa yang membedakan skripsi kamu dengan skripsi yang lainnya. Gitu. Nah, next nih, saya terganggu juga dengan sistematika penulisan kamu. Ini ikut aturan siapa ini? Tiba-tiba kalau udah di proposal bilang sistematika penulisan, berarti sistematika penulisan itu sistematika penulisan buat skripsi. Kamu ikut panduannya UNIF atau ikut panduannya fakultas. Dan itu ada aturannya, Mar. Menurutnya SK rektor kah? Atau mengacu ke SK dekan kah? Jadi nggak serta-merta cuma nulis bab 1 apa, 2 apa. Ini acuannya kemana? Karena bisa jadi beda-beda. Misalnya kalau di kualitatif tuh 6 bab. Kalau di kuanti 6 bab, kalau di kuali 5 bab. Atau sebaliknya. Di kuali 6 bab, di kuanti 5 bab. Nah itu kan harus ada dasarnya. Gak bisa Umar bilang misalnya ikut skripsinya kakak kelas. Nah ya. Gitu ya. Oke, tadi sudah di bagian bab 1-nya. Kita masuk ke yang bagian bab 2-nya, teori. Aduh.
Bagaimana bisa ketika memulai teori kamu mulai dengan sejarah TikTok? Coba. Bagaimana Umar ini bisa terjadi? Ya saya ngiranya misal kita tinjauan teori. Nah, jadi kita perlu tahu dulu apa itu TikTok gitu-gitu. Baik, tapi kalau kita bilang teori, pakailah teori yang sesuai dengan metodenya. Kan kamu kuantitatif. Ngelihat misalnya pengaruh. Apakah kamu bisa menggunakan uses and gratification kah? Atau mau menggunakan teori-teori lain? Tapi mulai dengan teori, bukan dengan sejarah, bukan dengan pengertian-pengertian konsep. Mulai langsung fokus ke teorinya. Nanti di berikutnya kamu boleh, kalau misalnya kamu pakai konsep media sosial gitu. Atau misalnya kamu mau menggunakan konsep perilaku konsumtif gitu. Ini mungkin boleh, tapi di awal harus fokus ke teorinya dulu. Nah, dapat teori dari mana? Dapat teori dari yang tadi saya bilang. Coba kamu tinjauan pustakanya lebih banyak. Nanti kamu bisa menemukan teori apa yang mereka gunakan. Siapa tahu ada yang relevan. Gitu. Jadi buat teman-teman, hati-hati di bagian teori. Karena teori di kuantitatif akan bantu kamu untuk membuat indikator. Bantu kamu untuk membuat nanti kuesionernya gitu. Apa yang pengen Umar tanyain di teori? Nah, di teorinya Umar ini terlalu banyak hal-hal yang sifatnya belum tentu digunakan nanti di kuesionernya. Jadi pastikan ini akan bantu kamu untuk membuat instrumen penelitiannya. Misalnya gini, menurut A terus sifat. Nah, ini kira-kira digunakannya untuk apa gitu. Jadi ketika kamu membahas di bab 2, pastikan itu akan digunakan di hasil penelitian kamu dan ketika kamu turun lapangan gitu. Dan perhatikan nih Mar, misalnya kamu bilang aspek perilaku konsumtif 1, 2, 3. Nah, ini kan ada referensinya nih. Kira-kira ini digunain gak sih buat penelitian kamu? Jangan cuma asal ditempel gitu. Oke ya. Terus, metode. Mengapa bisa seperti ini, Umar, metodenya? Jadi kau pakainya apa nih? Survei? Harusnya sih survei, Bu. Harusnya survei. Pendekatan kuantitatif, seperti yang dijelaskan oleh nih sebuah referensi gitu kan. Berkaitan mengetahui seberapa besar pengaruh. Ini masih SNMPTN, ayo. Ini masih belum move on dengan judul pertama kayaknya Umar ya. Jangan lupa lebih detail lagi ya Umar ya. Nah, ketika kita bahas metode, kan kamu pakainya survei. Ketika survei membahas populasi dan sampel, pastikan dulu nih Mar, misalnya populasi kamu, populasi sama sampel. Nah, kamu kan bilang pakai 99 orang. Nah, angka 99 ini dari mana? Misalnya kamu pakai Slovin. Nah, Slovin kan ada tuh, misalnya kamu pakai yang batas toleransinya 5% atau 10%. Ini dua-duanya beda nih Mar hasilnya. Gitu, jadi pasti kamu ngambil dari skrip sebelumnya kan, ikutin aja. Iya, gitu. Itu karena kan udah kayak jadi template gitu. Padahal ada nih historinya kenapa dapat angka sampai 99. Gitu. Jadi nggak bisa tiba-tiba bilang saya pakainya kuanti, pakainya survei, terus respondennya 99 orang, tapi nggak ada dasarnya. Gitu. Diperhatikan lagi deh buat teman-teman yang mau sempro juga harus lebih detail lagi, cek proposalnya, cek masalahnya, cek teorinya, cek metodenya, dan semangat buat sidangnya. Pesan Umar apa? Pesan saya ya kalau bisa dikerjain dan tunda gitu aja sih paling. Wah, ekspres sama. Aduh, Bu, saya bingung, saya mau revisi lagi. Maksudnya? Pesannya doain saya gitu, nggak pakai air lucu buat penutup. Oke. Mungkin pesannya satu aja sih. Apa? Doain aja. Doain aja. Itu aja paling. Oke, mantap.